Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you? I hope you are always good. Perkenalkan, nama saya Arum Diva Diaulat dari kelas 4C Hukum Ekonomi Syariah mata kuliah Hukum Dagang. Saya di sini bersama dengan teman saya, Sami Saleh, Andi Beselona, dan Diva Fadila. Kami akan memaparkan materi tentang para subjek dalam lalu lintas perusahaan. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Samik Saleh, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai subjek yang ada dalam lalu lintas perusahaan. Nah, di sini terdiri dari subjek internal dan subjek eksternal perusahaan. Nah, untuk subjek internal ini terdapat pimpinan perusahaan, yaitu orang yang memegang kuasa paling tinggi atas sebuah perusahaan. Lalu ada pemegang prokurasi, yaitu wakil dari pimpinan perusahaan. Lalu ada juga pengurus filial, petugas yang mewakili perusahaan mengenai semua hal, tapi terbatas hanya pada satu cabang saja. Lalu ada juga pekerja keliling, yaitu pembantu pengusaha yang bekerja di keliling di luar kantor untuk memperluas dan memperbanyak perjanjian-perjanjian jual beli antara perusahaan dengan pihak ketiga. Lalu ada juga pelayan toko, yaitu orang yang membantu pengusaha menjalankan usahanya di toko. Lalu ada juga subjek eksternal perusahaan, terdiri dari komisioner, yaitu seorang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan menutup persetujuan atas nama firma diri sendiri, tapi atas amanah dan tanggungan orang lain dengan menerima upah tertentu. Selanjutnya ada notaris, yaitu pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai segala perbuatan hukum, perjanjian-perjanjian dan ketetapan yang diperintahkan oleh perpu atau yang dikehendaki pihak berkepentingan. Ada juga pengacara, yaitu seorang yang membantu penggugat maupun tergugat dan diangkat oleh pengadilan tinggi tertentu, dan batas wilayah hanya diperbolehkan dalam wilayah, bukan pengadilan tinggi. Lalu ada maklar, yaitu seorang perantara yang menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga untuk mengadakan perjanjian. Ada juga agen perniagaan dan distributor, yaitu orang yang mempunyai perusahaan untuk memberikan perantara terhadap pembuatan tertentu dan untuk kepentingan perusahaan yang diwakilinya. Mungkin itu saja materi mengenai subjek internal dan subjek eksternal perusahaan. Terima kasih. Di sini saya akan memaparkan tentang hubungan para subjek perusahaan serta para subjek dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang pertama, saya akan memaparkan tentang hubungan para subjek perusahaan, di mana dalam hubungan para subjek perusahaan ini terdapat internal dan eksternal. Dalam hubungan internal ada hubungan pemberi kuasa serta hubungan perburuhan. Yang pertama, hubungan pemberi kuasa, yaitu di mana pemberi kuasa memberikan kuasanya ke manajer dan mereka saling mengikat. Manajer mengikatkan dirinya untuk mendapatkan perintah, sedangkan pemberi kuasa mengikatkan dirinya untuk memberikan upah yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Yang kedua, ada hubungan perburuhan, di mana hubungan ini bersifat subordinasi, di mana adanya majikan dan buruh yang memerintah dan diperintah.
Dan selanjutnya dalam eksternal ada hubungan kerjasama, yaitu di mana setiap orang mendapatkan kewajibannya untuk dipenuhi dan bekerja sama dalam melakukan tugasnya. Saya akan memaparkan tentang para subjek dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertama ada pekerja. Berdasarkan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, pekerja adalah tenaga kerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah. Selanjutnya pada pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, pekerja adalah setiap orang yang bekerja menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Selanjutnya, pada pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan bentuk lain. Selanjutnya, dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perubahan, pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Pengertian mengenai pekerja tersebut diatur dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengertian yang dimaksud dalam undang-undang di atas merupakan pengertian yang umum dan maknanya luas. Itu berarti pekerja adalah semua orang yang bekerja pada siapa saja, baik itu perorangan, badan hukum, atau badan lainnya, dengan menerima imbalan atau upah dalam bentuk apapun. Upah atau imbalan dalam bentuk apapun dalam pengertian tersebut perlu ditegaskan karena selama ini upah selalu diidentikan dengan uang. Padahal penerimaan upah atau imbalan yang diterima oleh pekerja ada juga yang berbentuk barang. Itu artinya penerimaan upah atau imbalan yang diterima pekerja tidak selalu dalam bentuk uang. Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul Mengenal Hukum Suatu Pengantar terdapat salah satu hak, yaitu hak relatif, yang di dalamnya berisi aturan mengenai hak seseorang untuk menuntut atau menagih haknya. Kewajiban adalah batas beban dalam melakukan sesuatu, artinya bahwa pengusaha dan pekerja mempunyai hak dan harus didapatkan, dan kewajiban yang masing-masing harus dipenuhi. Hak pekerja adalah serangkaian hak asasi manusia, sekumpulan hak yang diatur dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan hubungan pekerjaan antara si pekerja dengan pengusahanya. Hak pekerja tersebut selalu dapat diperoleh dari undang-undang yang mengatur pekerja atau buruh. Secara umum, di dalam undang-undang tersebut mengatur tentang hak pekerja yang berhubungan dengan perundingan gaji, kemanfaatan, dan keselamatan pekerja. Salah satu hal utama dalam hak pekerja yaitu hak untuk membentuk sebuah persatuan. Untuk subjek selanjutnya ada pengusaha. Pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan dan memberikan pekerjaan kepada orang lain dan memberikan imbalan dalam bentuk upah atas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja tersebut. Dan yang terakhir ada organisasi buruh atau serikat pekerja. Organisasi buruh atau serikat pekerja merupakan alat utama bagi buruh atau pekerja yang berfungsi sebagai pelindung dan untuk memperjuangkan kedudukan pekerja dalam perbaiki nasib. Perjanjian kerja. Pengertian perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja atau majikan yang di dalamnya termuat mengenai syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak, dalam hal ini pekerja dan pengusaha. Adapun bentuk perjanjian kerja berbentuk bebas, yang berarti bahwa perjanjian kerja dapat dibuat secara 1. dituangkan dalam bentuk tertulis, 2. dalam bentuk lisan atau tidak. Yang tertulis pengecualian untuk beberapa perjanjian kerja tertentu seperti perjanjian kerja laut, perjanjian kerja akad atau dalam kurung antara kerja antar daerah, dan perjanjian kerja akan antara kerja antar negara yang bentuknya harus dibuat secara tertulis, karena perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis lebih menjamin adanya kepastian hukum.
Syarat sah perjanjian kerja. 1. Adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut, dalam hal ini pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja. Kesepakatan yang dibuat haruslah secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak lain, karena jika dalam pembuatan perjanjian tersebut terdapat suatu paksaan, maka perjanjiannya adalah batal. Kedua, adanya kemampuan atau kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian. KUH Perdata berpedoman pada asas yang menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat atau mengadakan perjanjian jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Pasal 1329 KUH Perdata. Adapun jenis perjanjian kerja. 1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu merupakan perjanjian kerja yang jangka waktu berlakunya tertuang dalam perjanjian kerja yang tersebut. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu membuat hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja kontrak. Perjanjian untuk waktu tertentu diperuntukkan untuk suatu pekerjaan yang bersifat tidak kontinu. Suatu pekerjaan yang sudah ada diperkirakan kapan pekerjaan tersebut akan selesai dan tidak akan dilanjutkan. Kedua, perjanjian untuk waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu adalah perjanjian di mana waktu berlakunya tidak ditentukan atau disebutkan baik dalam perjanjian kerja, undang-undang ataupun dalam kebiasaan tidak menyebutkan untuk berapa lama tenaga kerja harus melaksanakan pekerjaan tersebut. Kemudian putusnya perjanjian kerja. Berdasarkan ketentuan pasal 61 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang ketenaga kerjaan diatur bahwa perjanjian berakhir apabila 1. Pekerja meninggal dunia, 2. Berakhirnya jangka waktu kerja, 3. Selesainya suatu pekerjaan tertentu, 4. Adanya putusan atau penetapan dari pengadilan, 5. Adanya keadaan atau kejadian yang menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Selanjutnya ada penyelesaian perselisihan perburuan atau ketenaga kerjaan dan industrial berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Perselisihan perburuan atau ketenaga kerjaan dan industrial dapat diselesaikan dengan cara yang pertama, perundingan bipartite, yaitu perundingan antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Yang kedua, mediasi hubungan industrial, yaitu penyelesaian perselisihan hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral. Yang ketiga, konsiliasi hubungan industrial, yaitu penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. Yang keempat, ada arbitrase hubungan industrial, yaitu penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan di luar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.
Bagaimana teman-teman? Apakah bisa memahami materi yang telah kami paparkan? Jika belum, silakan teman-teman menonton ulang kembali video ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.